kita masuk ke gerbang Tuhan. Dengan hati penuh dengan ucapan syukur kita memuji kebesaran nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Semua kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, kita masuk ke gerbang Tuhan dengan penuh pujian, dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami mau bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Biar semua makhluk memuji Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan serap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya semua kekal kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi bersama, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tiga seberapa ini kita katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu Bapa. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita akan menyembah Tuhan, karena Tuhan begitu baik terhadap kita semuanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Shalom adik-adik, anak-anak semuanya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Bible Study for Kids. Sebelum mendengar firman Tuhan, yuk kita berdoa lebih dulu ya. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan malam ini, sehingga kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan bekerja, Roh Kudus urapi setiap kami, baik kami Tuhan yang membawakan firman-Mu maupun anak-anak kami semuanya yang mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi dengan kemurahan-Mu Tuhan, dengan hati yang bisa menerima akan kebenaran firman-Mu, dan kami taat untuk melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala gangguan pekerjaan iblis kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, biar kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Makasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, malam ini kita akan belajar tentang tidak bertanya-tanya kepada Tuhan ya. Tema malam ini tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita baca ayat emasnya Yosua 9 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Dalam terjemahan lama lebih bagus. Maka diambil oranglah daripada bekal mereka itu, tetapi tiada ditanyakannya firman Tuhan. Jadi tidak bertanya-tanya kepada Tuhan lalu mengambil keputusan ya. Kita melihat tentang latar belakang cerita daripada Yosua 9, yaitu latar belakangnya itu orang Gibeon menipu bangsa Israel ya. Gibeon itu termasuk salah satu kota terpenting di Kanaan yang didiami oleh bangsa Hewi. Nah, bangsa Hewi ini termasuk 7 bangsa yang harus ditumpas, yang harus dibinasakan karena dosanya sudah melampaui batas. Ya, kita baca dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yaitu orang Het, orang Gergasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang telah banyak dan telah lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan jangan engkau mengasihani mereka. Ya, jangan juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Allah Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan kamu dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Jadi bangsa Gibeon ini termasuk suku Hewi yang harus ditumpas oleh bangsa Israel atas perintah Tuhan, supaya tidak menjadi duri, tidak membuat mereka tersesat, tidak membuat mereka beribadah kepada berhala. Ya, juga dalam Ulangan 23 ayat 32, kamu tidak boleh berjanji-janjian dengan bangsa Kanaan yang akan kamu tumpas. Tidak boleh bersumpah, berjinak-jinakan atau berjanji-janjian. Ya, tetapi bangsa ini menipu bangsa Israel yang waktu itu dipimpin oleh Yosua, sehingga mereka berhasil menipu bangsa Israel dengan trik atau dengan cara yang jahat, dengan cara siasat yang licik ya. Dia itu tertulis dalam Yosua 9 ayat 3 sampai 7, 11 sampai 15.
Ya, mereka mendengar berita kedahsyatan Allah orang Israel, lalu mereka takut dibinasakan, lalu membuat siasat atau rancangan yang jahat, jebakan, trik-trik yang busuk untuk mengalahkan bangsa Israel, yaitu mereka mengambil sepatu-sepatu yang rusak, lalu dijahit baju-baju yang buruk ataupun karung-karung yang buruk untuk membawa makanan mereka, kirbat kantong anggur yang buruk-buruk mereka bawa, dan roti yang sudah berjamur, roti yang sudah lama nggak kemakan lalu berjamur, itu mereka bawa. Lalu mereka datang kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua. Mereka berkata, kami ini hambamu, dan tuah-tuah kami itu menyuruh kami datang kepadamu. Lihat, roti yang kami bawa ini pertama panas, masih fresh, masih baru keluar dari oven, tapi sesudah sampai di sini berjamur, karena kami adalah bangsa yang jauh dari negeri yang jauh. Lihat kasut kami, baju kami, dan sebagainya. Dengan cara menipu seperti itu, mereka berhasil menipu atau mengelabui Yosua dan orang Israel. Lalu mereka berjanjian, mereka berdamai. Bangsa ini tidak ditumpas. Yosua bersumpah bahwa engkau tidak akan aku tumpas, tetapi aku lindungi. Lalu bangsa ini bersorak-sorai, saudaraku ya. Ini kesalahan yang fatal untuk Yusak dan bangsa Israel. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia untuk membuat satu trik atau jebakan yang jahat, yang licik itu sudah umum. Untuk mengalahkan lawannya, untuk mengalahkan musuhnya, bahkan untuk menipu temannya sendiri. Mereka nggak peduli orang yang ditipu itu menderita, tidak peduli. Mereka dengan sadar, dengan rasa sadar dan kejam, mereka menipu, nggak peduli. Walaupun yang ditipu itu nanti akhirnya menderita, walaupun yang ditipu itu nanti akhirnya rugi besar, mereka nggak peduli. Yang penting mereka sendiri aman, yang penting mereka nyaman, yang penting mereka kaya, dapat uang yang banyak. Ini di dunia sudah umum. Ya, mereka sudah menggunakan cara-cara yang jahat, trik-trik yang jahat seperti ini, licik, menipu dengan cara yang licik, terang-terangan dengan cara yang jahat. Ini di dunia sudah umum. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa kemampuannya terbatas, kemampuan manusianya terbatas, sehingga mereka menggunakan hal-hal yang seperti ini untuk menjatuhkan lawannya, untuk menjatuhkan orang-orang yang mereka takuti, sehingga aku melawan dia secara frontal, terang-terangan, kalah, gak mungkin menang. Tapi dengan cara menipu seperti ini, mereka akhirnya berhasil. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Kita tidak boleh melakukan trik-trik yang jahat seperti ini ya. Kita harus cerdik ya. Dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi harus punya hati yang tulus. Kita nggak boleh merancangkan trik yang jahat, merencanakan jebakan-jebakan yang mematikan untuk teman kita, untuk lawan kita. Nggak boleh ya. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan untuk menang, untuk mendapatkan sesuatu. Kita butuh mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu tidak terbatas ya. Kita sekarang lihat poin selanjutnya. Apakah kesalahan Yosua sehingga bisa tertipu ya? Di sini tante mencatat ada 3 kesalahan Yosua ya. Yang pertama yaitu tidak berjaga-jaga. Kita baca dalam Yosua 9 ayat 8 sampai 10. Yosua 9 ayat 8 sampai 10, demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini? Dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukan di Mesir dan segala yang dilakukan terhadap kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitoret.
Sebab itu para tua-tua kami ini dan seluruh penduduk kami, negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hamba, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Kesalahan Yosua yang pertama yaitu sehingga dia ditipu pertama yaitu tidak berjaga-jaga. Bangsa ini mendengar kedahsyatan Allah Israel. Bangsa ini mendengar kepimpinan daripada Yosua untuk mengalahkan Raja Og dan Raja dari Basan ini, Raja Og dan Raja Sihon ini. Lalu mereka ketakutan, gemetar. Ya, dia datang dengan memuji kehebatan Allah orang Israel dan kepemimpinan daripada Yosua. Di sini Yosua jatuh, tidak berjaga-jaga karena merasa tersanjung, merasa dipuji ya kehebatan Allahnya, kehebatan kepimpinannya sehingga mereka tidak sadar. Yosua tidak sadar, keblinger ya, istilah dalam bahasa Jawa itu keblinger. Lalu tidak menyelidiki dengan seksama, lalu mereka jatuh. Berhasil ditipu. Seharusnya seorang Yosua yang sebagai pemimpin dan punya pengalaman perang dengan bangsa-bangsa kafir banyak sekali melalui kota Yeriko, kota Ai dan sebagainya itu dikalahkan. Seharusnya Yosua itu tidak perlu ada cacat, ya, tidak perlu ada cacat dalam kepemimpinannya ini sehingga ditipu mentah-mentahan oleh bangsa Gibeon ini. Seharusnya nggak perlu karena dia sudah punya pengalaman. Tapi sayang, mungkin saat itu dalam tanda kutip Yosua lagi menikmati pujian, disanjung oleh bangsa Gibeon ini sehingga dia lupa daratan ya, lalu dibantai ya. Ini juga trik-trik dari orang dunia ya. Kadang-kadang mengalahkan musuhnya tidak perlu dengan peperangan ataupun tidak perlu dengan senjata, tapi dengan apa? Ya ini, puji, dengan cara memuji, dipuji-puji, diangkat-angkat, disanjung-sanjung, diumbu-umbu. Waduh, dikatakan kamu yang terhebat, kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu lupa daratan, menikmati, wah memangnya saya ini hebat. Siapa saya? Kalau bukan saya, mana bisa kota Yeriko jatuh? Menikmati pujian sehingga lupa kalau itu adalah jebakan, ya, kalau itu adalah trik yang jahat dari bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah ini untuk menjatuhkan mereka. Akhirnya sesudah mereka menikmati pujian itu, lalu mereka dikalahkan dan mereka seolah-olah seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Ayo kita berjanjian, lindungi saya. Mungkin dia katakan sebagai bangsa yang lemah, kami dari bangsa yang jauh, lihat keadaan kami. Seperti itu. Lalu mereka percaya dan mengadakan perjanjian dengan sumpah bahwa mereka tidak akan ditumpas, tapi justru mereka akan dilindungi. Ya, adik-adik, saudara-saudara, kita harus hati-hati dengan puji-pujian ya, ataupun dengan pujian manusia ya, karena manusia ini pintar mencari kelemahan orang lain, disanjung, dipuji, lalu dibantai, dikalahkan ya. Bagaimana menurut firman Tuhan ya? Kita lihat dalam Amsal 29 ayat 5 dari terjemahan lama ya. Kita baca dari terjemahan lama. Orang yang mengangkat-ngangkat temannya itu yaitu membentangkan jaring di hadapan kakinya. Orang yang suka memuji-muji atau mengangkat-angkat, meninggikan orang lain itu, kata firman Tuhan, itu seperti membentangkan jaring. Kadang yang dipuji tidak sadar kalau di depannya itu ada jaring, sehingga dia jatuh dalam perangkapnya ya. Kita baca lagi dalam Amsal 27 ayat 14 dari terjemahan lama atau wasiat lama ya. Dari wasiat lama, orang yang memuji sahabatnya dengan nyaring, wah ini hebat,
dia juara, dia orang yang terkenal, dia orang yang hebat, orang yang paling pandai, orang yang perkasa, dan sebagainya. Lihat, suaranya sambil bangun pagi-pagi, maka ia itu dapat dibilangkan baginya akan laknat. Jadi orang yang suka memuji-muji itu bukan karena dia suka memuji, tapi dia menebarkan jaring ataupun menebarkan laknat, menebarkan kutuk buat orang yang dipuji tanpa sadar. Sebab itu kita harus hati-hati. Kalau ada orang memuji kita harus waspada. Ini jebakan atau tulus. Harus waspada, jangan dinikmati terus sambil kipas-kipas. Waduh, ini memang saya yang paling pandai, saya yang paling cekatan. Kalau tidak ada saya, siapa? Jangan, adik-adik, saudara-saudaraku. Kita harus tahu, ini jebakan atau ketulusan. Kita harus belajar waspada terhadap pujian atau orang yang suka mengangkat-ngangkat, meninggi-ninggikan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak dibantai, supaya kita tidak tertipu. Tetapi kita harus waspada. Kalau itu tujuannya jelek, kalau dia mengangkat-ngangkat kita atau meninggi-ninggikannya, menyanjung-nyanjung kita, tujuannya untuk merugikan kita, kita bodoh. Ya, jangan gampang-gampang menikmati. Contoh yang di dalam Alkitab yang sangat viral waktu itu, yaitu Putra Manusia Yesus, tertulis dalam Matius 21 ayat 9. Hari ini berkata, Hosana, Hosana, terpujilah, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Wah, Putra Manusia Yesus disanjung-sanjung sambil berjalan naik keledai, lalu mereka menebarkan bajunya semuanya, jubah-jubahnya supaya dilewati. Tapi tidak berapa lama, besoknya langsung salibkan dia. Orang yang sama. Habis memuji, meninggikan, lalu besoknya berkata, salibkan dia. Jadi hati-hati dengan pujian, dengan orang yang suka meninggi-ninggikan kita, menyanjung-nyanjung kita. Kita harus waspada, harus hati-hati. Ya, periksa, cek dulu. Dalam Yesaya 42 ayat 8, demikian firman Tuhan. Bahwa aku ini Huwa, yaitulah namaku, kehormatanku, tiada kuberikan kepada yang lain, atau kepujianku kepada berhala. Jadi manusia sepandai-pandainya, sepintar-pintarnya, gak layak terima pujian. Karena apa? Kita tahu semua itu datangnya dari Tuhan. Kepintaran, kekayaan, kecakapan, kemahiran, kegagahan kita, kecantikan, kegantengan kita, semua itu dari Tuhan, tidak datang dengan sendirinya. Sebab itu kita tidak patut mengambil pujian itu untuk kita, tapi kita serahkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Tuhan yang layak. Karena memang pantas, Dia adalah yang terhebat, terbesar, termulia, terkuat, terdahsyat, dan sebagainya. Patut untuk menerima semua itu. Kita jangan menerima. Kalau ada seseorang, mungkin kita dapat nilai yang bagus, mungkin kita dapat sesuatu hadiah, mungkin dapat mobil, terus kita waduh ditinggikan, disanjung. Jangan ambil semuanya itu. Katakan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita hanyalah hamba. Ya, kita hanyalah manusia ciptaannya. Puji Tuhan, ya. Kita lihat selanjutnya. Apakah kesalahan Yosua sehingga dia bisa tertipu oleh orang-orang Gibeon? Yang kedua, yaitu kesalahannya tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, ya. Kita tadi sudah membaca Yosua 9 ayat 14. Kita baca sekali lagi dalam terjemahan dalam Pasyiat Lama, ya. Maka diambil oranglah daripada bekal mereka itu, tetapi tiada ditanyakannya firman Tuhan. Tidak bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan ini menipu atau enggak bertanya-tanya.
Langsung saja mereka melakukan itu menurut kehendaknya sendiri, menurut pikirannya sendiri. Mengapa Yosua, orang yang sudah berpengalaman tetapi tidak bertanya-tanya? Kali ini kenapa Yosua tidak bertanya-tanya? Yang pertama, Yosua memakai logikanya. Yang pertama, Yosua memakai logikanya. Logikanya apa? Dia melihat fakta. Faktanya, orang ini menderita ya, berjalan dari berapa kilometer, berapa ratus kilometer dia sampai, atau berapa bulan dia datang ini berjalannya, sampai rotinya katanya tadinya panas dibawa masih membara panas, sampai datang ke tempat Israel sini dia rotinya sudah berjamur, bahasa Jawanya bauan, sudah tidak bisa dimakan. Lihat kasutnya, waduh, sudah compang-camping, banyak yang robek. Lihat bajunya buruk semuanya. Dengan logika, dengan mata, melihat fakta. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fakta itu belum tentu kebenaran. Ya, mesti kita cek dulu. Ada fakta itu bagus, faktanya jelek seperti ini, tapi belum itu tentu kebenaran. Kita harus hati-hati. Jangan terus kita melihat fakta, langsung kita pikir dengan logika kita sendiri. Oh ya, memang dia itu perlu dikasihani, dari bangsa yang jauh sangat menderita, berjalan berapa bulan. Belum tentu. Ya, Yosua tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, tetapi pakai logikanya. Seharusnya dia punya pengalaman yang seringkali berhadapan dengan musuh, dengan bangsa kafir. Semestinya dia sudah tidak perlu mengalami kejatuhan, ditipu seperti ini. Sayang, Yosua tidak bertanya-tanya, justru menggunakan logikanya. Dia melihat keadaan itu, ya, sehingga dia sangat mudah dikalahkan. Tidak usah perang dengan ditipu. Ya, yang kedua, mengapa Musa tidak bertanya-tanya kepada Tuhan? Yang kedua, meremehkan lawannya. Setelah melihat keadaannya, oh alah, mak gini saja, sedangkan kota Yeriko besar gitu saja bisa kita kalahkan. Orang yang seperti ini tidak mungkin dia akan melawan, tidak mungkin dia akan membunuh bangsa Israel, tidak mungkin keadaannya sudah seperti ini. Meremehkan setelah melihat fakta, tidak bertanya-tanya, lalu meremehkan lawannya. Justru lawannya tahu, oh Yusa kemakan tipu saya. Sebab itu dia semakin mungkin dalam keadaan yang semakin melas-melas sama menangis. Iya Pak, kita ini kasihan. Lihat semuanya yang kita bawa. Waduh, dia sudah dengan kata yang memelas dengan mungkin dengan menangis. Sehingga apa? Tambah menggugah emosinya Yosua. Dan Yosua betul-betul meremehkan lawan yang sedang dihadapi. Andai kata Yosua tanya-tanya sama Tuhan, tante percaya, yakin Tuhan katakan penipu ini. Tapi Yosua tidak bertanya-tanya. Dia pakai logikanya, melihat fakta lalu meremehkan. Yang ketiga, kenapa Yosua bisa tertipu? Seorang pemimpin yang besar. Sesudah Musa, dia yang ditunjuk oleh Allah. Yang ketiga, ada rasa sombong. Ya, ini kelihatannya manusiawi. Habis menang dengan kota Yeriko yang begitu besar, lalu kota Ai, lalu bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, bangsa Kanaan yang ada di sekitarnya. Merasa ada rasa sombong, menikmati kepujian itu, rasa sombong. Siapa dulu? Siapa Yusa ini? Orang yang sombong itu direndahkan oleh Allah. Orang yang sombong itu menjadi satu kebodohan. Ya, orang yang sombong itu tidak sadar kalau dia itu dijerat. Kalau di depannya dipasang jaring dengan melalui puji-pujian, dan Yusa akhirnya jatuh. Kita belajar dari keadaan Yusa ini, seorang pemimpin yang Yusa ini, kita harus hati-hati. Melihat fakta, jangan meremehkan, ya. Cek dulu kebenarannya, lalu jangan sombong. Sekalipun keadaan lawan kita mungkin lemah dan sebagainya, tapi di balik kelemahan itu ada trik-trik yang jahat. Kita nggak tahu, ya. Yang paling bagus adalah selalu bertanya-tanya kepada Tuhan.
ya. Kita harus selalu bertanya-tanya kepada Tuhan seperti Daud, ya. Daud ini orang yang suka bertanya-tanya. Ayatnya yang terkenal 1 Tawarin 16 ayat 11. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan dengan carilah wajahnya dengan kekuatannya, kuasanya. Sehingga apa? Daud perang tidak pernah kalah, ya. Orang yang suka bertanya-tanya kepada Tuhan, yaitu nomor 1, orang yang suka bertanya-tanya kepada Tuhan, dia mengakui logika manusia itu terbatas. Orang yang bertanya-tanya kepada Tuhan itu secara tidak langsung dia mengakui bahwa aku tidak mampu, aku terbatas. Logikaku, kemampuanku, pikiranku, semua itu terbatas. Sebab itu harus bertanya sama Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, harus sungguh-sungguh cari Tuhan supaya mampu mengatasi semuanya itu. Kita baca, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu menurut firman Tuhan adalah orang yang terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia sekalipun dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri, orang yang mengandalkan logikanya sendiri, orang yang mengandalkan pengalamannya sendiri, itu jauh dari Tuhan. Kalau andai kata Yosua ini mau lama sedikit, waktu melihat fakta, lalu dia bertanya, diselidiki sungguh-sungguh, dicari sungguh-sungguh, betulkah kamu ini? Betulkah keadaanmu seperti ini? Cari ini, dari mana? Bangsa mana kamu? Menunggu, tidak langsung ngambil keputusan, selamat. Tidak perlu bersumpah berjinak-jinakan, tidak perlu. Tapi sayang sekali hal itu tidak dilakukannya. Karena apa? Tergesa-gesa mengambil keputusan. Tapi orang yang bertanya sama Tuhan, dia tidak mengandalkan logikanya. Dia selalu bertanya, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami ambil? Apa yang harus kami putuskan saat ini kami menghadapi masalah yang rumit, masalah yang urgent. Tolong Tuhan. Orang yang seperti ini mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mengandalkan logikanya karena merasa bahwa itu terbatas. Ya, hati-hati adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat menghadapi hal-hal yang urgent, menghadapi masalah yang rumit yang tidak bisa kita pecahkan, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Tapi berdoalah. Sampai kapan? Sampai ada damai sejahtera, sampai Tuhan jawab. Tuhan pasti menjawab. Ya. Yang kedua, ini. Tuhan pasti menjawab. Kalau kita bertanya kepada Tuhan, pasti dijawab. Pasti diberi jalan, diberi solusi sama Tuhan. Tidak mungkin kalau kita bertanya-tanya sama Tuhan, sungguh-sungguh segenap hati kita, merasa bahwa kita tidak mampu. Tante yakin, pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan jawab, ya. Kita baca dalam Yeremia juga, saudaraku, ya. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh di dalam doa, di dalam baca Alkitab, dalam ibadah, Tuhan itu bicara. Sampai hari ini nama Tuhan itu ajaib dan bicara. Sampai hari ini Tuhan bisa bicara. Ada orang yang bisa mendengar audible, dengar suaranya, ya. Ada berapa banyak hamba Tuhan mendengar. Ketika sakit Tuhan katakan kamu sembuh, langsung dari lumpuh bisa berjalan seketika.
Karena apa? Mendengar secara audible. Ada orang yang tidak mendengar secara audible, tetapi waktu baca firman, firman itu jadi hidup, jadi rema, ya langsung menusuk ke hatinya, langsung memberikan jawaban, langsung dia bisa yakin, ini jawaban Tuhan. Bisa. Ataupun kalau kita beribadah, waktu kita ibadah, di tengah-tengah ibadah, Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, bisa persis memberikan jawaban untuk masalah kita. Puji Tuhan. Allah itu ajaib. Allah itu bicara. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, orang yang mau bertanya-tanya kepada Tuhan sungguh-sungguh hati, pasti dijawab. Pasti diberikan solusi, jalan keluarnya. Gak mungkin Tuhan itu membiarkan anaknya bergumul sendiri. Gak mungkin orang yang sungguh-sungguh mencari Dia itu dikecewakan. Tidak mungkin. Kalau hal itu terjadi berarti Allah melanggar firman-Nya. Tidak mungkin Allah melanggar firman-Nya. Dia berfirman, Dia menepati. Ya, kita baca ayat lagi. Yeremia 33 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Maaf. Firman Tuhan berjanji, kalau kita berseru, dalam terjemahan lama, kalau engkau berseru kepadaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar, bahkan perkara yang terlindung, yang tersembunyi, yang tidak kau ketahui. Itu Tuhan menyediakan. Tuhan bisa bicara, bisa menjawab kita. Sebab itu cari Tuhan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jangan datang itu dengan hati yang malas, hati yang binik, ya wes lah, dijawab ya, enggak dijawab enggak. Itu tidak benar. Siapa kita? Siapa Allah? Kita harus datang dengan kerendahan hati, datang dengan merasa butuh. Aku butuh Tuhan, jawab Tuhan, supaya semuanya boleh selesai. Ya, orang yang bertanya-tanya pasti dijawab. Sayang Yosua tidak bertanya-tanya kepada Tuhan dalam peristiwa Gibeon. Yang terdulu dan yang selanjutnya tidak pernah diceritakan. Yosua tidak bertanya-tanya lagi. Harus hati-hati. Ya, yang ketiga, kalau kita bertanya-tanya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Contohnya Raja Daud dalam 1 Tawari 10 ayat 10, dia menghadapi musuhnya. Tuhan ngomong, hadapi dari depan. Lalu orang Filistin itu datang lagi, sudah dikalahkan, tidak berapa lama datang lagi. Daud bertanya, bagaimana caranya? Strategi perangnya ya apa ini? Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong. Lalu Tuhan memberikan jawaban dalam 1 Tawari 10 ayat 14. Dikatakan, dalam Tawari 14 ayat 14. Dikatakan seperti ini, kali ini jangan berhadapan-hadapan ya. Tapi putar, tunggu. Kalau ada suara-suara itu, kamu tunggu, kamu harus memutar. Jangan hadap-hadapan. Dan itu dilakukan oleh Daud. Sehingga Daud mengalami kemenangan. Luar biasa. Orang yang bertanya-tanya sama Tuhan itu pasti akan mengalami kemenangan. Tapi orang yang tidak bertanya-tanya sama Tuhan itu justru akan mengalami kekalahan. Ditipu mentah-mentahan oleh musuhnya, ditipu mentah-mentahan oleh iblis, sehingga menjadi kalah, ya. Kita juga akan baca dalam 2 Raja-Raja, ini bagus, 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 12, ya. Kita enggak baca semua aja ya, Tante bacakan ya, Tante ceritakan. Satu kali bangsa Israel perang dengan bangsa Syam. Lalu rajanya ini buat strategi perang dengan panglima-panglimanya. Kita turun di jalan ini ya.
orang Israel pasti turun kita hadang, kita kalahkan di situ. Tetapi bangsa Israel punya Allah yang hebat. Lalu Allah membocorkan strategi perang musuhnya kepada nabinya, kepada Aziz Allah, ya toh? Dikatakan pada itu nabinya, bangsa Israel, kamu jangan lewat jalan itu, karena musuhmu sedang ada di sana. Jangan turun melalui situ. Musuhmu sedang menghadang, kamu akan kalah. Lewat jalan lain. Lalu dia memutari. Dan bangsa Syam itu bisa diperangi, kalah. Dikatakan di sini ya, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 10. Paling akhir ya. Baca semua aja. Maka sebab itu disuruhkan baginda raja orang Israel akan seorang ke tempat yang dikatakan Aziz Allah kepadanya sambil memberi ingat akan dia. Maka dipeliharakannya dirinya dari sana bukan sekali 2 kali. Jadi strategi musuh itu dibocorkan bukan cuma 1 kali, berkali-kali. Sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan. Lalu Raja Syam marah. Siapa yang membocorkan strategiku ini? Apakah ada pengkhianat di antara bangsa kita atau di antara tentara perang kita? Salah satu penasehatnya ngomong gini, tidak, kita tidak pernah mengkhianati, kita loyal kepada raja. Tetapi di Israel ada Aziz Allah, ada Nabi Allah yang membocorkan rahasia strategi perang ini sehingga bangsa Israel bisa menang. Orang yang bertanya-tanya akan Tuhan, orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, orang yang selalu suka berdoa, menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Semua rahasia itu akan diberitakan. Semua yang tidak kita mengerti, bahkan hal-hal yang terlindung, yang sulit pun, Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, akan dibukakan. Pilihan ada di tangan kita. Ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan? Mengandalkan kekuatan sendiri, atau kita bertanya-tanya? Contohnya Yusa, tidak bertanya-tanya akan Tuhan, meremehkan musuhnya, ada unsur kesombongan, melihat fakta yang bukan yang sebenarnya, jatuh. Tapi orang yang bertanya-tanya seperti Daud, dia mengalami kemenangan. Daud berperang kemana saja pasti mengalami kemenangan. Yang ketiga, apa kesalahan daripada Yosua? Ya, apa kesalahan daripada Yosua sehingga tidak bertanya-tanya? Yang pertama tadi tidak berjaga-jaga, yang kedua tidak bertanya-tanya, lalu yang ketiga tidak pernah mendengar pendapat orang lain, tidak pernah mendengar nasihat pendapat orang lain. Kita baca ayatnya. Yosua 9 ayat 7. Ternyata rakyatnya lebih pintar sebetulnya. Maka kata orang Israel kepada orang Hewi itu, barangkali adalah kamu duduk di antara kami. Bagaimana kami boleh berbuat perjanjian dengan kamu? Rakyatnya tuh sudah menyelidiki. Jangan-jangan kamu ada di antara kami, tapi kamu ngomong jauh, kamu menipu kami. Tapi Yosua tidak pernah mendengarkan nasihat itu. Yosua cuma tanya, dari mana kamu asalnya dan sebagainya. Tapi tidak pernah menyelidiki. Andai kata Yosua mau mendengar nasihat tadi itu dari rakyatnya, dari bawah-bawahannya ini, terus oh iya ya betul, kita selidiki dulu aja, kita cari tahu orang ini, selamat, tidak tertipu, selamat, tidak tertipu. Tapi sayang, Yosua tidak dengar-dengaran, tidak mau menerima nasihat atau pendapat orang lain, sehingga tertipu. Adik-adik, saudara-saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menasihati kita. Bisa pakai orang yang lebih tinggi dari kita, bisa pakai orang yang lebih bawah dari kita. Bisa orang tua, bisa anak muda dan sebagainya. Tapi ingat, belajar rendah hati untuk menerima nasihat. Kalau itu cocok dengan firman Tuhan, terimalah. Itu jalan keselamatan. Sehingga kita tidak mengalami kerugian, kita tidak perlu mengalami kekalahan seperti Yosua. Belajar mau dinasehati. Ya, ada 2 contoh. 1, Raja Yosia tidak mau dinasehati oleh Raja Neko. Waktu itu Raja Neko datang untuk memerangi kerajaan lain. Tapi
Raja Yosia ini entah kenapa, ya karena sombong. Itu tertulis dalam 2 Tawari 35 ayat 20-23. Raja Neko ini, raja kafir, sudah ngomong, aku tidak datang memerangi kamu. Aku tidak ada urusan dengan kamu. Kenapa kamu keluar menantang aku? Pulanglah. Tapi Yosia tidak mau ngikuti terus. Akhirnya dibunuh. Mati konyol. Mati sia-sia. Ayo adik-adik, saudara-saudara, belajar menerima nasihat. Baik dari orang tua, baik dari sahabat kita, teman kita, ataupun dari mungkin bisa juga dari orang yang tidak mengenal Tuhan, atau dari musuh kita seperti Neko ini, raja kafir ini. Bisa saja, bahkan Balhom dinasihati oleh keledai. Kenapa Tuanku pukul saya? Lalu matanya Balhom ini dicelikkan bahwa di depannya itu ada malaikat. Dinasihati dengan keledai. Bisa saja Tuhan pakai siapa saja. Yang penting kita punya hati rendah. Rendah hati, mau dinasihati ya. Contoh orang yang mau dinasihati adalah Daud. Daud ini dinasihati oleh Nabi Nathan. Bahkan ketika dia berbuat dosa dengan Bathsheba, langsung di tengah kerajaannya Nabi Nathan, kamulah orangnya yang berdosa. Kamulah orangnya. Lalu Nabi Daud berkata gini, oh iya memang aku yang salah. Mau. Lalu satu ketika dia ingin membunuh Nabal karena merasa direndahkan oleh Nabal. Tapi di tengah jalan dia ketemu Abigail, istrinya Nabal, dinasihati, jangan Tuanku, jangan bunuh Nabal, jangan membuat tangan Tuanku berhutang darah. Daud taat, pulang, lalu tidak membunuh Nabal. Untung, sehingga Daud tidak ada cacat. Waktu dia untuk diangkat jadi raja, tidak ada hutang darah, tidak ada cacat di hadapan Tuhan, tidak ada hutang darah dengan membunuh orang sia-sia. Sehingga Daud bisa naik menjadi raja dengan hidup yang benar. Tidak ada cacat di hadapan Allah. Luar biasa. Terimalah nasihat ya. Jangan jadi orang yang sombong, tidak pernah mau menerima nasihat. Kita sekarang lihat alat yang selanjutnya, yaitu yang terakhir ya. Akibat kesalahan Yusak. Akibat kesalahan Yusak. Yang pertama kita baca Yosua 9 ayat 18. Ya, Yosua 9 ayat 18. Maka tiada dibunuh orang Israel akan mereka itu, sebab segala penghulu sidang sudah berjanji dengan mereka itu pakai sumpah demi Tuhan Allah Israel. Maka segenap sidang itu bersungut-sungut akan segala penghulu itu. Banyak bangsa Israel yang bersungut-sungut karena Yosua tidak mau dinasehati, lalu berjanji-janjian karena mereka tahu ini salah. Tidak boleh berjanji-janjian, malah mereka berjanji-janjian. Dan seumur hidup bangsa Gibeon itu menjadi duri dalam bangsa Israel, yaitu bergaul. Mereka bergaul ada di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga bangsa Israel jatuh banyak di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Ya, ingat 1 Korintus 15 ayat 33 bahwa pergaulan yang jahat merusak kelakuan yang baik ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Sekalipun setelah ketahuan 3 hari kemudian mereka ketahuan kalau bangsa Gibeon ada di tengah-tengah ini, langsung Yosua panggil dan dihukum, dikutuk oleh Yosua. Seumur hidup kamu akan menjadi tukang rodi, tukang pembelah kayu di rumah Tuhan. Ya, mereka seumur hidup menjadi tukang rodi, tapi dalam hidup bergaul itu mempengaruhi mereka. Yang kedua, apa akibatnya? Kita baca 2 Samuel 21 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Maka dipanggil baginda akan orang Gibeon, lalu bertitah kepadanya. Adapun orang Gibeon itu bukannya mereka itu dari bangsa Bani Israel, melainkan dari bangsa sisa orang Amori. Maka Bani Israel sudah berjanji-janjian dengan mereka itu pakai sumpah, tetapi Saul mencari jalan hendak membinasakan mereka itu sebab gairahnya karena Bani Israel dan Yehuda. Akibat dari kesalahan Yosua itu bisa sampai
sampai kepada zamannya Daud. Itu ratusan tahun, ya, ratusan tahun. Tapi masih akibat waktu terjadi kelaparan, Daud bertanya-tanya, kenapa? Sudah pakai semua trik-trik, semua cara dipakai, tapi nggak bisa. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, ini kesalahan Saul membunuh bangsa Gibeon. Mereka sudah janji pakai sumpah tidak boleh dibunuh. Tetapi karena Saul ingin membela bangsa Israel, maka bangsa Gibeon yang ada di tengah-tengah itu dibunuh. Dan itu dihukum oleh Allah. Sisi satu, Saul itu benar, membunuh musuh Allah. Tapi sisi lain, Saul itu melanggar janji, sumpah Yosua. Jadi Saul dikutuk oleh Tuhan. Akibatnya 7 anak Saul digantung mati karena permintaan orang Gibeon. Jadi kesalahan ini bisa berakibat fatal. Sampai ratusan tahun masih ada efeknya. Adik-adik, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan berbuat kesalahan. Jangan memutuskan yang salah. Bisa efeknya itu luar biasa. Akibatnya itu bisa kita rasakan. Kalau kita berbuat dosa di masa muda, mungkin berzina, mencuri, berbuat narkoba, efeknya bisa sampai lama. Yang paling baik, jalan dengan Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga hidup ini berarti. Sebagai kesimpulannya, Allah itu adil, yang salah dihukum, yang benar diberkati. Sebab itu bertanya-tanyalah selalu kepada Tuhan, berjaga-jagalah dan tetap mau dinasihati oleh firman Tuhan, sehingga hidupmu menjadi orang-orang yang berarti. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati anak-anak kami supaya anak-anak kami boleh menerima firman-Mu, belajar untuk selalu bertanya-tanya akan Engkau, tidak memutuskan sesuatu tanpa bertanya-tanya akan Engkau, supaya hidup kami boleh ada di jalur-Mu. Terima kasih buat Bapak yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak kami. Mungkin ini masih liburan. Lindungi, jauhkan dari pergaulan yang jahat. Berkati sekolah mereka, kesehatan mereka, juga orang tua mereka dalam nafkahnya. Berkati Bapak. Terima kasih. Angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus mulai hari ini dan seterusnya, limpah dengan kebajikan, dengan hikmat akal budi yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.